إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah, dalam rahmat Allah, dalam ampunan Allah, dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan iman oleh Allah, diberikan Islam oleh Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul di masjid yang penuh berkah ini untuk menunaikan kewajiban salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita di dalamnya dan orang-orang yang terus istiqamah di jalannya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, para akademisi, para pecinta akademik, para pecinta ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lingkungan kampus kita terbiasa memposisikan akal di tempat yang cukup tinggi. Kita berpikir, kita meneliti, menganalisis, kemudian menyimpulkan dengan menggunakan akal kita. Namun hari ini mari kita renungkan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah akal yang kita banggakan ini benar-benar membawa kita kepada cahaya Allah, kepada cahaya petunjuk Allah, atau justru membuat kita merasa cukup dengan menggunakan akal tanpa membutuhkan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di zaman di mana ilmu berkembang pesat, gelar semakin tinggi, publikasi semakin banyak, data semakin melimpah, dan kita sekarang berada di era big data. Namun di saat yang sama kita juga menyaksikan hati yang gelisah, hidup yang terasa kehilangan makna, ilmu yang tidak menghadirkan ketenangan. Mengapa? Karena ilmu kehilangan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita perlu renungkan di siang hari ini di kesempatan yang singkat menyimak khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai wahyunya
dengan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya mungkin sering menyampaikan tema ini. Kali ini saya menyampaikan tema kelanjutan dari yang sebelumnya, akademisi Al-Quran. Akal yang bersujud, ilmu yang bercahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah Iqra disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bismi rabbik. Tidak hanya Iqra, tidak hanya meneliti, tidak hanya membaca, tidak hanya mengobservasi, tidak hanya menginvestigasi, tapi Iqra bismi rabbik. Iqra dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, dengan menyambungkan apa yang kita baca ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar membaca, tapi senantiasa menyadari bahwa apa yang kita baca adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejak awal Islam menegaskan bahwa ilmu harus terikat dengan rohnya. Tidak boleh dipisahkan dari rohnya. Kalau dipisahkan, ilmu itu akan menjadi sekuler, terpisah dari rohnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masalah besar hari ini bukan kurangnya ilmu. Masalahnya adalah arah dari ilmu. Arahnya mau kemana setelah kita belajar ilmu? Ilmu dikejar untuk karir. Ilmu dikejar untuk jabatan, untuk pengakuan, dan prestis. Namun jarang kita bertanya, untuk siapa semua ilmu ini yang kita pelajari? Ini menjadi titik kritis dan titik penting di mana kita perlu menguatkan kesadaran bahwasanya ilmu ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini memposisikan niat kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun ia pelajari hanya untuk dunia, maka ia tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillah. Kita adalah masyarakat berilmu. Kita adalah akademisi yang setiap hari urusannya adalah urusan ilmu. Maka posisi ini menjadi penting. Disinilah pentingnya niat. Ilmu yang sama bisa menjadi jalan ke surga atau justru menjadi sebab kehancuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Namun, ma'asyiral muslimin, tidak cukup hanya niat saja, tapi perlu dilanjutkan lagi. Ada satu hal yang perlu diluruskan, adalah cara kita berpikir. Niatnya sudah betul, kemudian frame of thinking, ya, cara berpikir kita ini perlu kita luruskan juga. Islam memuliakan akal. Al-Quran berkali-kali berkata, afala ya'qilun, afala yatafakkarun. Bahkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah mereka tidak mempergunakan akalnya? Apakah mereka tidak berpikir? Apakah kalian tidak menggunakan akalnya? Apakah kalian tidak berpikir? Namun Islam juga mengajarkan akal bukan segalanya. Ia mampu memahami yang tampak, tapi tidak mampu menjangkau yang gaib. Ini penting.
Ia mampu menganalisis tetapi tidak mampu menentukan kebenaran mutlak. Maka disinilah akal itu perlu dilengkapi dengan cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Termasuk kita di dalamnya. Maka kita butuh cahaya agar akal ini menjadi akal yang terpandu. Tanpa cahaya, mata yang sehat pun tidak bisa melihat. Kita punya mata, tapi tidak melihat, tidak bisa melihat kalau tidak disertai cahaya. Begitupun akal kita, qalbu kita tidak bisa melihat kebenaran kalau tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah hal yang sangat penting. Di dalam surah An-Nur diceritakan, disampaikan dengan panjang lebar, Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, dan seterusnya. Silakan nanti didalami lagi. Perumpamaannya sangat jelas. Bahwasanya kita melihat dengan mata kepala membutuhkan cahaya, tapi kita melihat dengan akal, dengan qalbu kita, dengan menggunakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Butuh cahaya spiritual sehingga kita bisa mampu menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Begitu pula akal tanpa wahyu bisa tersesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah kita memahami makna akal yang bersujud. Akal yang tunduk kepada wahyu Allah. Akal yang tunduk kepada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan akal yang berhenti berfikir, tetapi akal yang tunduk kepada kebenaran wahyu. Al-Quran menggambarkan sosok ideal yang disebut dengan ulul albab. Surat 3, 190, 191. Insya Allah kita sudah sering mengulang-ulang ayat ini. Dan Nabi SAW pun juga mewanti-wanti agar kita betul-betul memahami ayat ini dan menjalankan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Insyaallah guidance yang luar biasa tentang cahaya akal, cahaya qalbu ini. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bagaimana langit diciptakan, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana struktur langit, struktur bumi, dan detail-detail tentang ilmu langit yang kita hanya bisa mempelajari sebagiannya saja, dan bahkan sebagian kecil. Sebagian besarnya kita masih banyak tidak tahu tentang apa yang disebut langit, hakikat langit, dan seterusnya. Masya Allah, langit 7 lapis bertingkat-tingkat, tapi tingkat-tingkatannya seperti apa? Dalam surah Al-Mulk juga disampaikan, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Insya Allah ada langit dunia yang dihiasi dengan bintang-bintang. Oh, itu disebut langit dunia. Lalu mana lagi? Masya Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha gagah, yang kegagahannya sebagian disampaikan di dalam suratul Mulk awal sampai akhir. Isinya Allah beberkan berbagai macam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman
wa qu'udan wa 'ala junubi. Ulul albab, orang yang mampu mempergunakan akal qalbunya ini dengan menggunakan cahaya Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa menyambungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menyambung dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika berdiri, duduk maupun berbaring. 3 kondisi posisi manusia. Tidak hanya berzikir, yang kedua wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, dia terus melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan kajian, mengajar, diskusi, dan berbagai macam kegiatan. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ujung-ujungnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya adalah menyungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang menyombongkan dengan keilmuannya, dengan gelarnya, dengan kedudukannya, tapi orang-orang yang makin berilmu, semakin dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzab. Dan orientasinya ke akhirat, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka. Insya Allah. Karena dia tahu bahwa dirinya banyak kekurangan, penelitiannya banyak kekurangan. Ya. Penelitiannya masih terus dilakukan. Ketawaduannya masih terus dilakukan. Karena itu beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keseimbangan itu, hadirin sekalian jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Zikir menjaga hati, fikir menguatkan akal. Inilah akademisi Qur'ani yang mudah-mudahan kita semua terus membentuk diri menjadi akademisi yang dekat dengan Al-Quran. Al-Quran setiap hari kita baca, kita renungkan, kita tadabburi, kita jalankan bertahap, sehingga insya Allah waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengantarkan kita kepada hambanya yang dicintai oleh Allah, hambanya yang Qur'ani, insya Allah menjadi ahlul Qur'an, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jika akal bersujud, maka ilmu akan bercahaya. Ilmu tidak lagi sekadar angka, teori, publikasi, tapi menjadi jalan mengenal Allah, jalan menuju akhirat. Ilmu menjadi cahaya bagi kehidupan. Maka mari kita perbaiki 2 hal. Luruskan niat kita di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita tundukkan akal kita agar berpikir dalam bingkai wahyu. Maka bingkai itu pun juga harus kita dalami. Sehingga insya Allah kita menjadi benar-benar memiliki ilmu yang bercahaya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.